Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Saidi terkait tentang tata krama dalam berkuliah secara daring ini, ya. Untuk hari ini nggak apa-apa, saya kasih dispensasi untuk penyampaian yang namanya kontrak kuliah. Sebenarnya sih harusnya tidak ada dispensasi karena kalian juga sudah semester 3, bukan mahasiswa baru ya kan. Jadi makanya harusnya untuk kedepannya lebih prepare lagi dan jangan lagi melanggar yang namanya aturan-aturan main untuk perkuliahan. Walaupun secara daring, tapi setidaknya kita sebagai mahasiswa sudah bisa berpikiran secara dewasa. Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. itu hati-hati ya, ada yang sedang di jalan, masih di mobil ya kan, bahaya juga. Ada yang ikut demo di kelas ini enggak? Kami anti demo, Pak. Oh, anti demo ya, jadi ini kelas anti demo ya. Oke. Oke, sebentar kita akan share. Perlu lagi kita perkenalan. Kalian udah kenal sama saya? Belum, Pak. Kok kurang hits berarti saya nggak kalian kenal, atau kalian yang kurang hits nggak kenal saya ya kan? Ya kan? Tiap harinya saya nampak di LP3 ini ya kan? Atau jangan-jangan kurang pergaulan kalian, jadi nggak nampak saya ya kan? Satu pun nggak ada yang kenal saya. Kayaknya saya ada yang pernah kenal nih satu orang nih. Ada, Pak. Tahu, Pak. Kenal, Pak. Kenal. Oh, si Pairus. Kok adiknya si Dandi ya, Pairus ya? Oh, Haris, iya. Pak. Oh iya, Pairus udah kenal sama saya. Siapa lagi nih yang tahu saya? Siapa? Oh iya, Pairus Haris ya benar. Ya, adik Dandi kan? Iya, Pak. Oke. Siapa lagi yang kenal saya selain si Haris? Saya kenal, Pak. Tapi Bapak nggak kenal saya mungkin. Siapa? Rizky Alinata, Pak. Rizky Adinata. Oh, ya. Mungkin seperti itu mungkin Rizky Adinata. Tahu, mungkin tahu. Sesekali. Tapi saya pernah ngajar waktu kalian kelas ini ya, prakuliah hari itu kalau nggak salah ya. Ada nih ya? Iya. Benar, Pak. Iya, benar. Ah, si Winari ini pernah saya tahu ya. Cuman saya nggak tahu nama. Ini baru tahu saya nama kalian karena kalian. Oke, mulai sekarang gunakan nama asli kalian di Zoom ya. Setiap kita live streaming ya. Jadi biar saya enak nih manggilnya. Pak, ngubahnya jadi langsung. Nah, pada saat awal login sudah pakai namanya sendiri langsung. Jangan pakai nama handphone ya. Iya. Nanti kalau pakai nama selain nama sendiri nanti. Nah, ini Redmi ini siapa namanya? Ikut tuh belum Andriani. Ini memang namanya memang namanya Redmi. Tadi langsung ke Perbaungan. Waduh, rasis dia bawa nama Maklum, daerah. Pak, maklum. Rasis dia bawa daerah. dan fisik dia, Pak. Oke lah, kalau gitu ya. Kalau nama saya kalian sudah tahu ya kan? Nah, ini kelihatan foto saya masih muda walafiat ya. Masih ganteng walafiat ya kan? Nah, kalian bisa panggil saya Pak Rizaldi ya. Ini nama lengkap saya. Saya background pendidikan saya itu S1 S2-nya Sistem Informasi di bidang komputer. Ya, kemudian apa lagi ya? Ini CV saya. Bisa kalian lihat CV saya ini. Nanti boleh kalau memang mau perlu saya bisa share bentuk CV yang menarik itu seperti apa, nanti kalian bisa juga meniru CV seperti ini. Jadi dalam
dunia pekerjaan. Kalau CV makin menarik, makin besar peluangnya untuk dipilih si HRD-nya untuk memanggil minimal untuk interview seperti itu ya. Kalian lagi anak AB wajib memiliki jenis atau desain CV itu yang baik gitu ya. Oke, kemudian nah ini biodata saya, nanti email saya ini bukan yang ini ya, nanti email saya ganti dari zaldik.lp3i@gmail.com. Ini nomor handphone saya, di WhatsApp juga sudah ada, sudah kita bikin grup. Itu di deskripsi itu untuk link Zoom kita hari ini dan sampai seterusnya selama 1 semester ya. Jadi pada saat waktu jam 3, jam 15 wajib sudah join. Oke, ini latar belakang pendidikan saya, baik formal maupun non formal. Selanjutnya ini sosmed, bisa kalian follow, bisa kalian add, bisa kalian subscribe. Nanti yang YouTube ada ya. Nanti saya masukkan juga channel YouTube di LMS ya. Jadi media pembelajaran ini saya rekam, nanti kalian bisa melihatnya di YouTube juga ya. Oke, ini pengalaman kerja saya di LP3I. Saya sudah bergabung dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Oke, ini terakhir achievement untuk beberapa penghargaan yang pernah saya terima, yang pernah saya dapatkan. Oke, itu saja untuk perkenalan. Ada yang mau bertanya silahkan untuk perkenalan. Kira-kira? Ada yang mau bertanya silahkan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Sebelum kita memasuki yang namanya kontrak kuliah selama 1 semester. Pak, Ya, silakan. mengenai pembelajaran kita ini Pak, kita nggak ada prakteknya. Soalnya kan kita komputer nih kan, kalau Oke, misalnya nggak praktek kan Pak. putus-putus, Aris. Kok lagi di mana nih, Riz? Sinyalnya jelek kali nih. Lagi di mute, Riz. Lagi di mute itu, Riz. Oke, Riz. Di mute itu, Riz. Di mute. Aris itu di mute. Oke. Udah, Pak. Oke, udah dengar. Masalah pembelajaran itu Ya. kan kita komputer nih Pak, pasti banyak prakteknya kan. Oke, benar. Jadi gini, untuk mata kuliah Applikom 3 ini, ya, Applikom 3 ini, untuk 3 atau 4 pertemuan awal kita masih teori. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita praktikum. Dan ini saat ini tim BAA sedang mengatur jadwal untuk praktikum. Kita akan coba nanti di lab komputer dengan mengikuti protokol kesehatan, dan syarat utamanya adalah orang tuanya memberikan izin untuk kalian bisa berkuliah di kampus sesuai dengan protokol kesehatan. Kalian ya wajib mengikuti, pakai masker, kalau ada face shield pakai face shield, cuci tangan pakai bawa bawa hand sanitizer, terus duduknya berjauhan, jaga jarak. Nah, seperti itu. Wajib ada surat keterangan izin dari orang tua, karena tidak banyak juga orang tua yang tidak mengizinkan, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ke kampus gitu ya, karena masih pandemi kita ini masih belum tahu sampai kapan dan belum terprediksi. Nah, pastinya nanti kita akan ada temu tatap muka secara langsung untuk di laboratorium. Tapi seandainya belum terjadi juga atau belum terrealisasi, bisa saja nanti ya tetap online, tapi ya coba saya periksa dulu yang kira-kira yang tidak memiliki komputer atau laptop di rumah ada berapa orang? Saya, Pak. Mayuni 1, terus Saya, Pak. 3, terus Desi, Pak. 4. Kemudian mungkin banyak ya yang nggak punya kali ya. Yang punya, coba saya hitung dulu yang punya. Saya, Pak. Waduh, lembat kali suaranya. Saya Pak.
Sinyalnya mungkin bermasalah ya. Saya Pak. Jaringannya Pak. Oh iya. Nah, serunya ya kan kalau ada kuliah daring nih ya kan. Orang manusia asli pun bisa suara robot ya kan. Ya Pak katanya. Oke, ya mudah-mudahan nanti segera ya mudah-mudahan aja pandeminya berakhir cepat atau enggak nanti bisa terjadwal langsung untuk di lab ya dengan kriteria yang itu tadi saya sebutkan. Itu ya Haris ya. Karena memang anak Abi mungkin nggak semuanya punya laptop mungkin gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sistem kuliah kita secara daring tapi tetap komunikasi wajib lancar. Ya, wajib komunikasi yang baik. Jangan kalian takut-takut ya. Saya tidak makan orang. Saya tidak menyedot bandwidth internet kalian. Kalian jangan khawatir. Ya, jangan takut, bertanya ya. Daripada kalian nanti nggak tahu apa-apa, ya silakan bertanya. Jangan malu-malu. Ini Redmi. Namamu coba ganti Redmi. Saya nggak tahu namamu siapa. Rename dulu rename. Nanti saya panggil Redmi. Saya panggil Redmi nanti 1 semester. Namanya Redmi. Bentar ya Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait tadi perkenalan awal, ya saya rasa cukup. Kita masuki pembahasan tentang kontrak kuliah maupun silabus aplikasi komputer. Yang di awal sangat-sangat wajib kalian pahami itu adalah kontrak kuliah. Karena disinilah yang memulai kita aturan-aturan main perkuliahan dengan saya selama 1 semester ini, gitu ya. Jadi kontrak kuliah ini sifatnya jika sudah kita setujui satu sama lain, saya setuju, kalian juga setuju, berarti sifatnya menjadi wajib. Tapi sebelum dia sifatnya menjadi wajib, kita ada yang namanya negosiasi. Namanya kontrak ya kan, sama-sama enak dong, harus sama-sama enak. Jadi jangan ada yang merasa dirugikan setelah kontrak ini kita resmikan, karena memang pada dasarnya ini harus sesuai dengan sifat tahu sama tahu dan sama-sama enak. Itu dia bahasa gaul kalian tuh saya ikutin ya. Oke, untuk kontrak kuliah yang pertama ya. Kalian sebagai mahasiswa itu wajib mengikuti perkuliahan secara tepat waktu jika Zoom-nya sudah mulai dan LMS-nya sudah saya aktifkan. LMS ini saat ini sudah saya aktifkan ya. Nanti kita cek siapa yang sudah berhasil login di LMS dan sudah terchecklist daftar hadirnya. Dan juga media, baik pada media LMS maupun media Zoom, wajib mengikuti perkuliahan secara tepat waktu. Nah, untuk pembahasan secara tepat waktu di sini, saya akan memberikan poin kehadiran itu skala 10 sampai 100. Ya, poin kehadiran skala 10 sampai 100. Jika kalian hadir keduanya, ya, hadir keduanya di LMS kalian isi daftar hadir, di Zoom kalian juga join gitu, pasti kalian sudah mendapatkan poin skor 100. Nah, jika hanya LMS saja dan Zoom-nya tidak join, dengan catatan tanpa keterangan, tanpa ada informasi, tanpa izin ke saya, wajib izinnya ke saya, jangan ke kawan ya, ke saya. Saat ini saya juga sebagai dosen dan sebagai kawan kalian nih untuk izin-izinan gitu ya. Jika tidak ada izin, tidak ada keterangan di Zoom, hanya kalian join di LMS saja, saya akan memotong skornya menjadi 50%. Berarti kalian hanya mendapatkan skor 50 saja. Tapi kalau ada izin dan dengan kriteria dengan izinnya itu yang memang bisa dipahami dan maksudnya masuk akal, saya akan memberikan dia skor atau poin sama dengan orang yang hadir. Karena itu mungkin ada alasan-alasan tertentu yang memang dia tidak bisa ikut Zoom. Contoh misalkan entah habis paket, jaringan bermasalah, mati lampu, ya kan, internetnya udah nggak bisa lagi. Nah itu saya kasih kesempatan dengan ikuti LMS Zoom dengan catatan video LMS, pembelajaran kita di Zoom ini kan saya rekam. Nanti rekamannya itu saya masukkan ke YouTube dan linknya saya koneksikan ke LMS. Jadi wajib kalian tonton, kalian download, ya kan. Jadi tetap kalian mendapatkan materi pembelajaran pada hari itu juga. Gitu.
Ya, mungkin kalian tidak bisa ikut Zoom karena itu tadi internetnya lagi bermasalah. Oke, itu untuk kontrak yang pertama. Atau, Pak, seandainya Zoom saja ikut, LMS-nya kelupaan. Nah, itu akan saya ingatin tuh. Akan saya ingatin, misalkan LMS-nya, memang skor yang paling besar tuh mengikuti Zoom ya. Kalau di LMS itu kan daftar hadir. Daftar hadir. Jadi kalau misalnya kelupaan daftar hadir, makanya saya kasih waktu. Ya, oh ini belum saya ubah nih. Toleransi pukulnya, saya kasih toleransi sampai jam 5 sore. Kalau misalnya nanti terlambat, tapi Zoom-nya dia udah ikut nih dari awal sampai akhir. Berarti silakan aja WhatsApp saya, nanti biar saya buka dulu sistemnya, biar kalian masih bisa ikut isi daftar hadir. Oke, untuk yang kontrak pertama, untuk kontrak list pertama, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menawar, silakan. Pak, itu Pak, daftar LMS-nya kita cuma join aja kan? Ya, oke, saya buka dulu ya. Ini saya buka. Untuk LMS saat ini, mana dia ya? LMS itu kalian bukan hanya join, login. Nah, untuk LMS ini kan kelas yang jam 3 ya. Nah, kelas jam 3 di kegiatan perkuliahan. Nah, ini kan sudah saya checklist. Berarti sudah aktif. Kalian silahkan login. Terus kalian klik mata kuliah saya di jam ini gitu kan, di jam 3 mata kuliah Applikom 3, aplikasi komputer 3. Nanti otomatis kalian sudah akan masuk nih, saya ceknya di kehadiran. Nah, inilah dia yang sudah berhasil login dan join di LMS. Ya. Oke, coba kita data dulu ya. Yang saya sebut namanya dan ada di Zoom, mohon aktifkan mic-nya, bilang hadir gitu ya. Coba ya, Desi Febi. Hadir, sir. Oke. Helmi Ratna ini nggak ada ya. Ada nggak di ini? Di Zoom. Helmi Ratna. Nggak ada ya, oke. Tika Berliana Sitorus. Nah, ini nggak ada. Oh, Tika Berliana tadi izin sama saya. Dia tadi udah mau masuk jurang kayaknya ya. Udah deket-deket jurang tadi. Sinyal lagi mati listrik. Oke. Nur Hasanah Asti nggak ada. Yang silang-silang nggak saya panggil ya. Haris ada. Oh, Nur Hasanah Asti ada. Kamu belum join berarti di LMS, Nur Hasanah. Masih silang. Nah, coba mumpung saya manggil kamu aktif. Ini kamu pakai HP ya? Iya, Pak. Nah, berarti laptop ada? Ada. Lagi connect internet? Nah, coba buka LMS-nya dari laptop. Silakan kamu login biar tidak silang. Tiarma ada tuh, Tiarma Kornika Sari Tampu Bolon. Hadir, Pak. Oke, Tiarma, kamu juga belum checklist nih, belum hadir ya? Iya, Pak, nanti. Oke. Haris ada Haris. Muhammad Fadli Rizky Nur ada? Fadli Rizky Nur. Halo, nggak ada ya? Nah, ini ciri-ciri yang nanti akan saya silang nih, Fadli Rizky Nur. Dia udah checklist tapi dia tidak join, tapi tidak ada kabar di WhatsApp dan tidak ada kabar. Ya, ini ciri-ciri nanti saya tandain ya. Muhammad Fadli Rizky. Ada? Padahal tadi katanya izin dia, lagi demo, Pak. Oh, itu dia. Tadi kan saya tanya. Katanya kelas kalian anti demo. Banyak kali ya Nggak kan. tahu. Tadi katanya anti demo. Ya, ini izinnya nggak boleh. Izin harus ke saya langsung. Ya, baru saya izinkan. Jangan via teman. Putri Wahyuni ada nggak? Nggak ada. Adinda Aura Regita ada? Tak ada. Ya. Terus Andriani. Ada, Pak. Oke, ada. Nur Hasanah tadi belum join juga? Oh, ini si Redmi tadi. Iya, Pak. Oke, Sri Wahyuni ada? Sri Wahyuni? Sri?
Tadi ada. Melamun deh, Pak. Tadi ada nampak saya. Ada nih Pak Sri Wahyuni. Kan ini dia, aktifkan kameramu Sri. Sri. Suaranya Ayo. enggak. Bengong dia, nonton Korea dia nih. Sri Wahyuni, Jaringan mungkin, Pak. bingung dia dipanggilin. Wah, hilang. Ada Pak jaringannya Pak. Oh, ada. Oke. Dian Cahaya ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Tri Putri Sani. Semua namanya. Tri Putri Sani. Ada orangnya? Ada Pak. Oh, ada orang. Ada. Oke. Winari Hendriani ada ya? Oh, ada. Ada, Pak. Muhammad Nabil, nothing ya? Nothing. Valentin Syafitri, nothing. Brigita Veranica. Oh, cuti. Valentin cuti. Brigita Veranica BRPS. Ada nggak orang nih? Nggak ada ya? Cuti mingguan. Cuti juga? Hajib Abiyu Muyasar nggak ada. Ika Rahmawati. Ada, Pak. Oh, ada. Awas kejedot tuh kepalamu. Oke. Itu. Imam Mukhroni. Oh, nggak ada ya. Leonardo Simatupang. Ada. Dia udah checklist nih. Hadir, Pak. Mana orangnya? Hadir, Pak. Apa orangnya? Hadir, Pak. Iya, saya dengar. Cuman saya lagi nengok. Cok, aktifkan dulu kameramu. Leonardo. Kamera aktifkan dulu. Saya mau tanda muka kalian dulu. Mana? Ganteng kali. Belum? Oh, belum rupanya. Kirain. Leonardo. Halo. Dodo. Oke. Pak. Oi. Kok teriak dia pelan teriak. Ngegas dia. Pelan sedikit, jangan ngegas. Jaringan, Pak. Jaringan. Oke. Sari Putri Ulinda Boru Setepu. Ada? Ada Pak. Oke, ada. Indriani Septiantari. Ada? Ada Pak. Mana? Tunjukkan dulu kameranya, aktifkan dulu. Indriani. Oke. Udah Pak. Udah. Rizky, ini nggak ada. Yang silang-silang. Rizky Saputra ada? Nothing. Adisti Randita? Ada Pak. Musuh sebentar Pak ya. Oh iya, Rizky Saputra ada. Nothing pula atau Leonardo, dengki dia, iri dia. Oke, Adisti ada Adisti. Adisti nggak ada ya? Amalia nggak ada, dia nggak ada. Fadilah Cantika. Hadir Pak. Mana? Tunjukkan dulu, aktifkan dulu kameranya. Enggak pakai jilbab Pak. Oh, lain kali pakai ya, biar kita berkuliah ya. Oke. Juminarti. Ada Juminarti? Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir. Lala Karuna Putri. Di sini loh. Lala Karuna Putri, ini udah checklist, ada nggak di Zoom? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini saya tandain nih, berarti udah 2 orang nih yang checklist tapi nggak ada di Zoom ya. Lala. Kemudian Maria Angelina Manurung.
Nggak ada juga. Ini saya rekam videonya, jadi saya tahu siapa aja nggak hadir nanti. Oke, kemudian Regina, ada Regina. Regina Marcella Borugunting. Regina nggak ada. Oke, banyak juga nih ya. Ada udah 3 orang nih. Dia isi daftar hadir, tapi dia tidak join Zoom. Dwi Putri ada? Kiki Widya nggak ada? Philip? Dwi Putri udah menikah dah. Udah nggak masuk lagi. Oh iya, udah nikah. Subhanallah. Corona ya, membawa berkah ya. Rizky Aldinata? Hadir, Pak. Mana? Oh, Rizky Aldinata. Ini, Pak. Mahyuni Destagia Borusibuaya? Hadir, Pak. Nampakkan dulu wajahnya. Oke, ada. Udah, Oke, sip. Berarti ada banyak yang kecolongan ya. Dia join di LMS tapi tidak join di Zoom. Nah, itu tadi yang saya bilang, langsung sudah ditunjukkan contohnya kan. Jadi tidak ada izin ke saya kurangi skor kehadirannya itu menjadi 50%. Saya masih baik hati loh, saya kasih 50%. Kalau tidak baik hati, langsung saya nolkan. Gitu ya. Makanya saya kasih izin 50% untuk kehadirannya. Oke. Nah, ada lagi nggak yang mau melakukan komentar terkait tentang untuk poin nomor 1? Ada nggak? Kalau tidak ada, saya ketok palu untuk poin nomor 1. Ini kita masih kontrak kuliah dulu. Kalau terlambat jumpa, toleransinya berapa menit, Pak? Tadi sudah saya sampaikan, terlambat Zoom ini jika ada komunikasi, mau 5 menit lagi mau habis pun silahkan saya terima. Tapi ada infonya, ada jelas izinnya apa. Pak, izin Pak ya, saya mungkin entah lagi ngantar orang tua, lagi apa, lagi ada yang kemalangan, tapi saya tetap mau izin Pak, saya boleh terlambat. Saya silahkan. Mau 5 menit lagi mau habis pun saya terima dia masuk. Yang penting dia nanti login aja. Tapi kalau misalnya tidak ada komunikasi, mungkin kelupaan atau ribet atau apa, tiba-tiba dia, kelupaan, tiba-tiba ada Zoom gitu ya. Itu akan saya kasih kesempatan hanya sekitar 15-20 menit saja. Gitu ya Rizky ya? Iya, Pak. Jelas. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita berarti sudah ACC untuk poin nomor 1. Sekarang poin nomor 2 kita lanjutkan. Toleransi pengisian daftar hadir di LMS tadi sudah saya revisi, itu hingga pukul 17 ya. Jadi kalau dia kayak tadi kan ada yang udah ikut Zoom dari tadi tapi dia belum ngisi LMS, nggak apa-apa, saya kasih toleransi sampai jam 17, berarti jam 5 sore, silahkan. Nah, yang ketiga, mahasiswa yang tidak hadir karena alasan tertentu wajib memberikan informasi langsung di grup WA kita, ya, maupun japri saya secara langsung. Itu selambat-lambatnya, paling lama itu 1 jam sebelum perkuliahan dimulai. Saya nggak akan terima izin dari WhatsApp pada saat kuliah sudah dimulai, kuliah sedang berlangsung. Saya tidak terima. Kayak tadi kan, si Haris bilang, Pak, si Anu izin Pak lagi demo, katanya. Nggak saya izinin karena udah perkuliahan dimulai. Tapi ini untuk hari pertama saya kasih dispen lah. Tapi kan itu tadi izinnya dia ikutnya demo gitu kan. Harusnya dia WA juga tuh. Nah, ini untuk yang pertama. Kira-kira ada yang mau di komentari? Silakan. Ada yang mau dikomentari, silahkan. Cukup untuk yang poin nomor 3? Nah, Jelas, Pak. Jelas. Jelas, oke. Poin nomor 4, itu sama juga, maksudnya ini kebalikannya, ini untuk saya. Jika saya tidak bisa hadir karena sesuatu hal, saya akan menginformasikan ke WhatsApp grup ke kalian minimal, paling lambat itu 1 hari sebelumnya. Atau sama juga ke kalian 1 jam sebelum perkuliahan dimulai, ya.
atau 1 jam sebelum perkuliahan dimulai, dengan catatan saya akan mengganti materi via live Zoom tadi dengan video pembelajaran melalui LMS yang dapat kalian akses melalui LMS maupun link YouTube yang akan saya share. Ya, itu sudah mewakili poin nomor 4 dan 5. Ya, itulah tadi, jika tidak dapat mengikuti live Zoom, maka perkuliahan akan saya gantikan dengan video pembelajaran. Ya, nanti bisa kita komunikasikan di WhatsApp group juga. Oke, untuk yang poin nomor 6, ya, kalian wajib jika perharinya, ya, mulai minggu depan nanti saya kasih, perharinya ada tugas-tugas latihan perharinya itu bisa dalam bentuk essay test maupun pilihan ganda. Silakan kalian download soalnya nanti melalui situ. Kalau essay test, kalian wajib upload jawaban di dalam kolom tugas, nanti ada. Kalau belum mengerti caranya, tonton video penggunaan LMS untuk mahasiswa. Nanti linknya saya masukkan deskripsi grup juga. Tonton baik-baik, kalau saya tidak salah ada di menit ke-11 cara pengumpulan tugas. Nah, kalau dia tugasnya dalam bentuk pilihan ganda, ya isinya langsung di situ. Ya. Untuk waktu pengumpulan, biasanya saya kasih kalau untuk harian biasanya hari ini tugasnya, besok wajib dikumpul. Nanti jamnya sesuai dengan jam selesai mata kuliah. Berarti besoknya jam 5 gitu ya. Tapi kalau untuk pilihan ganda itu biasanya saya kasih waktu beberapa jam saja karena kan soalnya tidak banyak dan langsung dikerjakan di situ juga materinya. Paling-paling malam udah harus dikumpul lah gitu ya kan Pak? Kalau untuk apa nih? Esai? Pilihan berganda. Kalau pilihan berganda, pokoknya nggak sampai malam banget lah. Contoh misalkan soalnya hanya 5 menit. Soalnya hanya 5 gitu. Kalau soal hanya 5, paling lama sejam lah. Nggak sampai sejam pun bisa orang kalian tinggal pilih-pilih aja. Kan nggak lama itu. Kalau pilihan ganda. Oke. Ya, itu sudah. Kemudian, nah ini yang poin nomor 5, 6, 7. Ya. Untuk poin nomor 7, kalian wajib berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan daring via Zoom. Jangan menggunakan kaos, duduknya sikap sempurna, jangan tiduran, jangan rebahan, ya. Nah, itu namanya sopan dan santun saat mengikuti perkuliahan daring via Zoom, gitu ya. Terserah mau pakai Zoom atau apa, nanti pokoknya tetap saat aktif kamera, duduklah yang rapi, yang sesuai. Karena saya juga mengajar kalian di meja, duduk di kursi, tegak, saya tidak tiduran. Gitu ya. Nah, terus untuk kaos, untuk minggu ini saya masih kasih kesempatan, saya tidak harus mematokkan kalian harus menggunakan pakaian di hari Kamis selama offline kemarin ya. Hari Kamis kan harusnya kan kalian pakai kemeja biru, terus pakai jas alma mater, tidak perlu. Minimal kalian pakai kemeja biasa, atau kalaupun memang banyak sekali alasannya, pakai kaos pun kaos yang berkerah, sopan, karena kalian sudah dewasa, bukan lagi anak-anak yang sedang mengikuti pelatihan seperti biasa. Bukan anak-anak, kalian sudah dewasa, bukan anak SMA lagi. Terakhir, ya, kalian wajib mengaktifkan kamera saat 5 menit awal perkuliahan dan 5 menit akhir, serta saat bertanya wajib mengaktifkan kamera dan mikrofon. Ya, jika perkuliahan sedang berlangsung, kalian tidak sedang bertanya, karena sesinya mungkin belum saya buka, sesi pertanyaan, silakan dimatikan mikrofonnya, biar tidak feedback ataupun storing suaranya dan tidak mengganggu yang lain-lain. Karena kita nggak tahu nih, kalian berkuliah karena ya saya maklum aja, ada yang rumahnya mungkin di luar kota, terus sinyalnya susah, dia cari-cari sinyal, ya kan, sampai tadi ada yang izin, saya udah mau deket-deket jurang katanya, hati-hati juga ya kan. Nah, kemudian adalah nanti orang-orang lewat, suara sepeda motor, kan mengganggu sekali kalau saat saya sedang mengajarkan materi gitu ya. Jadi mohon untuk tidak mengaktifkan kamera jika tidak bertanya. Jika ada earphone, ada headset, silakan digunakan. Itu untuk meredam suara-suara yang masuk ada di sekitar kita. Oke, untuk terakhir itu, dengan ini ada lagi yang mau kalian komentari terkait kontrak kuliah kita selama 1 semester?
Karena jika tidak ada komentar, tidak ada perubahan, berarti ini sudah resmi kita gunakan selama 1 semester dan sifatnya berubah menjadi wajib, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Silakan sebelum kita tetapkan. Ayo. Ada yang mau komentar? Oh ya, kuliah sama saya jangan terlalu tegang, santai saja, komunikasi yang baik, jangan malu-malu, tanya-tanya aja. Gitu ya. Jangan malu-malu. Jangan segan-segan, jangan. Komunikasi yang baik. Karena saya nanti bingung sendiri nih. Kalian diem aja, ngerti apa enggak? Itu yang bahaya. Ya kan? Tiba-tiba udah tertidur aja di situ ya kan? Mati kamera ya kan? Itu yang bahaya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita close kontrak kuliahnya, oke, udah resmi kontrak kuliah kita aktifkan. Kalau menurut saya Pak sejauh ini wajar-wajar aja ya Pak, tapi nggak tahu kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih Rizky. Panggilannya Rizky, Aldi, atau Nata? Yang lain, kawan-kawan yang lain. Rizky Pak, Pak. untuk Oke Rizky. Ya, Pak silakan. izin Wina. Silahkan. Silakan Win. Untuk bisa izin nggak kalau misalnya jam 16:15 Wina keluar Zoom soalnya mau kerja, Oh, Wina kerja. Kerja di mana, Win? jaga warung sih Pak. Oh, jaga warung ibu sendiri? Keluarga? Nggak punya orang. Oh gitu. Boleh, nggak masalah. Nanti next ke depannya, yang penting kamu nanti pada saat minggu depan kan sudah mulai materi-materi terus tuh. Kalau memang jam segitu harus izin, silakan. Saya kasih dengan catatan nanti kamu wajib menonton rekamannya ya. Oke, yang lain silakan. Kasih. Oke. Misalnya izin tentang baterai HP gitu Pak, Baterai HP-nya kenapa? lowbat. Terus? Sekalian masa nge-zoom sekalian dicas. Oh, itu nggak masalah. Kalau nge-zoom sambil dicas itu nggak masalah, tapi asal jangan kamu pegang. Biarin aja, entar letak di mana. Kamu ada laptop? Ada Pak, tapi lelet. Suka bermasalah. Oh gitu. Yang nggak usah dipegangin HP-nya, pakai taruh di mana gitu, biar nggak bahaya gitu ya. Nggak masalah, zoom sambil dicas nggak masalah. Yang nggak boleh itu Zoom sambil tidur. ada dijawab. Zoom sambil masak, ya kan? Zoom sambil apa itu nggak boleh, bahaya. Yang nggak bagus itu nelpon sambil di-charge handphonenya, itu yang bisa berbahaya. Kalau nge-zoom kan kalian jauh. Oke, ada lagi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya masih gampang saya jawab. Yang lain kira-kira izin-izinnya sudah cocok? Kalau tidak ada biar kita ya. Tidak ada? Biasanya Pak, HP panas Pak, sering izin. Nggak apa-apa, saat kita sedang Zoom, Pak izin saya mau restart handphone sebentar, atau saya mau nge-charge handphonenya panas, seperti itu. Ngomong aja langsung, nggak apa-apa. Atau nanti tiba-tiba mati keluar sendiri, nanti WhatsApp. Itu nggak masalah, karena kan kalian sudah mengikutin. Yang bermasalah itu kan tidak mengikutin sama sekali, tiba-tiba ngilang. Udah kayak jelangkung ya kan, datang nggak disebut, pulang tiba-tiba hilang gitu. Oke? Nah, saya lama-lama haus tuh nengok ada pop ice di belakang si Sari Putri. Agak-agak dibuatkan dulu ya kan. Mantap ininya, backgroundnya mantap. Yang penting semangat untuk kuliah. Oke, nggak ada lagi. Biar kita resmikan aja ya. Kita resmikan. Ika, ada mau komentar Ika? Enggak, Pak. Kan kadang sempatnya baru makan, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Sekalian makan. Nah, nggak masalah itu. Cuman minimal ya bagi-bagi kawannya kan. Itu Ika sambil kerja ya? Iya, Pak. Di toko baju. Bapak mau beli baju.
Waduh, sambil jualan dia. Toko baju siapa? Ada Pak orang itu Pak. Cantik-cantik Pak, Bapak mau? Oh, toko baju cewek semua itu, Pak. Cowok Pak. Untuk istri, Pak. Oh, kamu kerja di daerah mana tuh? Di daerah Binjai Pak. Oh, kamu orang Binjai. Apa orang rantau Pak? Biar beli paket duitnya. Oke, mantap. Yang penting semangat kuliahnya, jangan kendor ya kan? Gas terus. Yang penting halal ya kan? Iya Pak. Betul. Nggak masalah. Ya memang waktunya kayak gitu kan nggak mungkin kamu kuliah dipaksa sambil nggak makan pingsan pula ya kan? Pening nanti bos tokonya ya kan? Gara-gara kuliah masuk nanti pos metro ya kan? Masuk Facebook. Mahasiswa LP3I kelaparan gara-gara nggak makan kan bahaya. Viral. Oh, viral kata si Redmi tadi ya kan? Udah ada namanya, Oh, Pak. udah ada namanya. Oke. Cukup? Kalau hal-hal yang sepele-sepele saya nggak terlalu saya tekankan kali. Biasa saja. Selama itu tidak mengganggu perkuliahan, silahkan kalian jalankan. Ya, selama kalian satu sih sebenarnya yang mau saya tekankan, jangan pada saat kita kuliah kalian sedang berada di jalan. Apalagi bawa sepeda motor atau dibonceng, jangan. Di mobil mungkin lagi sedang, seandainya dari mobil, nggak usah dipaksakan join Zoom. Izin aja sama saya izinin. Kenapa? Karena nanti asal kalian ketahui, kita membuka video di mobil saat sedang bergerak, kan itu pasti getarannya ada. Kita akan bisa jadi pusing. Itu tidak akan maksimal kuliahnya. Jadi lebih baik izin saja, Pak, izin saya sedang ada di perjalanan. Udah, saya izinkan. Ya, jangan dipaksakan, itu bahaya banget. Makanya kalau kalian nggak percaya apa yang saya bilang, kalian tes, kalian sedang diangkut, di mobil atau dimanapun itu, kalian hidupin video nonton YouTube, walaupun kalian pakai headset, pastikan handphonenya bergerak. Kalian pusing lama-kelamaan. Selain pusing, itu juga bisa bahaya. Handphone kalian bisa dicopet ya kan bahaya juga ya kan. Nah, jadi itu tadi. Sebentar ya. Oke, fix ya. Kalau gitu ini sudah resmi, kita mainkan kontrak kuliah selama 1 semester. Oke, lanjut. Ini adalah silabus yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya, silabus ini adalah yang tadi saya bilang. Ya, untuk 3 pertemuan awal. Ya, mulai dari sini. 3 pertemuan awal. Ya, ini kita masih membahas teori. Ya, ini hari ini pengenalan dan organisasi komputer. Kemudian ini ada tentang jaringan komputer dan ini adalah, ini juga sedikit ada dengan menggunakan komputer. Kalau ada yang sudah punya laptop, nanti kita praktekkan, coba. Kemudian untuk yang setelahnya itu pertemuan keempat dan seterusnya, ini kita sudah mulai praktek menggunakan laptop, komputer, dan sebagainya. Kita sudah mulai praktek, ya. Akan kita bahas untuk pertemuan awal ini, yang kita bahas teori dari organisasi komputer dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Microsoft Office Access. Ada juga nanti membahas juga tentang Excel, ada juga Word, seperti itu ya. Kemudian membahas tentang internet, email, cara kerjanya, dan hingga akhirnya itu ada Outlook dan kita membuat blog. Ya, bisa juga membuat blognya itu pakai Blogspot ataupun WordPress. Jadi aplikasi komputer 3 ini adalah lanjutan dari Applikom 1 dan Applikom 2. Nah, sebelumnya saya tanya, pada saat kalian belajar Applikom 1, itu pembahasannya sampai mana ya? Coba dijawab. Ada yang bisa jawab nggak? Pembahasan Applikom 1 itu dibahas sampai mana pembahasannya? Ini coba jawab. Saya sebut orangnya ya. Si Sari Putri Ulinda. Coba, Sari.
Aplikom 1 itu dibahas sampai mana, Sari? Suaranya aktifin dulu, mikrofonnya. Nggak salah sampai lembar kerja kemarin. Itu lembar kerja itu Aplikom 2, Excel kan? Ini Aplikom 1. Surat lamaran kerja, Pak. Oh, surat lamaran kerja, ini lembar kerja ya kan, worksheet. Surat lamaran kerja berarti menggunakan apa yang dibahas surat lamaran kerja itu? Apa yang dibahas, Sari? Apa, Andriani? Tentang membuat CV pribadi. CV pribadi. Mail merge sudah? Surat massal, buat satu konsep surat dikirim ke banyak alamat. Sudah, Pak. Pak, Wina udah, Andriani belum. Yang mana yang betul nih? Kapan kata si Redmi? Ika udah Ika? Belum, Pak. Kelas kami belum waktu itu. Oh kalian? ya Pak, Oh, kalian lain kelas. Oh waktu Wina siapa dulu dosennya Wina? Aplikom 1. Sama Pak. Siapa lupa Pak namanya. Astagfirullahaladzim, baru juga setahun kalian kuliah. Ah, Ika belum, siapa kemarin dosennya? Pak Nurliadi. Ah, samanya. Pak Nuryadi juga, Pak. Ah, kok beda? Ini kok si Wina sama si Sri Wahyuni kok mirip ya? Kalian kembar? Kembar. Mana kembar, Pak? Sekilas mirip. Iya, saya kira kok ada dua nih. Mirip ya. Mungkin kelupaan kali Bapak itu kali ya. Udah. Terus untuk yang Aplikom 2, sampai mana pembahasannya? Rizky. Saya Pak. Ya, pakai sampai mana Ki? Kalau di Aplikom 2 itu sampai ini Pak, fungsi if, or, and, gabungan itu Pak. Oke, nah, terus ada lagi yang lain? Rizky tadi Laporan pemasukan. oh, halukap VLOOKUP udah? Udah Pak, VLOOKUP. Hilukap. Hihihi. Oke, oke, berarti sudah sampai. Kenapa saya membahas tentang Aplikom 1 dan Aplikom 2? Karena ini ya, wah tuh ada suara angsa siapa itu? Nah, kalian nanti ya kemungkinan besar setelah semester ini kalian akan mendapatkan yang namanya uji kompetensi skema operator komputer ya. Nanti akan mendapatkan juga yang namanya pengayaan ya. Pengayaan itu perulangan materi lagi ya. Jadi uji kom aplikasi komputer itu udah diikuti oleh anak intake AB 1901 intake. Mereka sudah duluan karena mereka di awal memang cepat ya. Jadi untuk uji komnya mereka sudah bisa mengikuti di awal. Dan alhamdulillah anak intake 2019 ini hanya 2 yang tidak kompeten. Nah, kenapa Pak nggak kompeten? Kemungkinan besar karena ya mereka kurang memahami dan kurang menguasai yang namanya Aplikom 1 dan Aplikom 2. Jadi saya harap ya kalian wajib mengulang-ulang lagi tuh materinya. Itu tidak cukup sampai di sini saja. Nanti kalian kalau sudah mulai magang KKI terus bekerja ya di tempat yang sesuai dengan passion kalian ataupun sesuai dengan jurusan kalian ya, kalian tidak kaget lagi karena semua pekerjaan sekarang apalagi lowongan-lowongan kerja yang terbuka saat ini pasti ada satu list ditanya bahwasanya menguasai Microsoft Office. Apapun itu caranya, apapun itu materi dan metodenya, kalian wajib menguasai. Jadi yang namanya sertifikat kompetensi operator komputer ini wajib kalian raih. Jangan sampai tidak kalian raih.
Karena ini sertifikatnya standarnya internasional, minimal sampai ASEAN ya. Jadi nanti saya lupa nanti bulan berapa pastinya. Nanti kita akan ketemu pada saat pengayaan ya. Nah, untuk dibahas itu lagi, untuk membahas Aplikom 1, Aplikom 2. Mohon diulang-ulangin lagi. Nah, untuk Aplikom 3 ini ya, ini adalah lanjutan dari Aplikom 1 dan Aplikom 2. Tapi pembahasan Aplikom 3 ini tidak ada masuk ke dalam pembahasan praktikum di operator komputer. Hanya teorinya. Nah, teori dari Aplikom 3 ini wajib kalian kuasain untuk nanti ada menjawab soal-soal pertanyaan teori di operator komputer, di skema operator komputer. Ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk ini. Jadi saya harap jangan lagi ada jawaban-jawaban Pak lupa, Pak belum dipelajari, harusnya sudah dipelajarin dan jangan sampai lupa gitu ya. Karena ini memang hak dan kewajiban kalian itu untuk mendapatkan dan menguasai materi. Oke, kita akan bahas masuki pertemuan pertama. Ya. Untuk yang pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang definisi apa sih arsitektur komputer dan apa sih itu organisasi komputer. Sebelum kita memasukin materinya, saya mau bertanya dulu ke kalian, ya. Karena Aplikom 1 dan Aplikom 2 sudah belajar, harusnya ini di Aplikom 1 nih dipelajarin dan kalau kalian memahaminya harusnya bisa kalian jawab. Ya, berdasarkan komponennya, komputer itu terdiri dari 3 jenis komponen. Ada yang bisa menjawab komponen itu apa saja? Silahkan. Silahkan, ada yang mau menjawab komponen yang 3 jenis komponen tadi itu apa saja? Kalau nggak salah ya Pak, Kalau nggak salah berarti benar. itu terdiri dari LAN, WAN, sama MAN. Itu jaringan, Redmi. Iya, Pak. Salah. Ini komponen. Makanya kalau nggak salah. Gitu. Oh ya, berarti salah. Oke, silakan. Ada yang lain? Komponennya ada 3, itu software, hardware, dan brainware. Iya, Pak. Itu bagian dari komponen 3 itu. Belum tepat. Ayo, kembarannya Sri Wahyuni. Kembaran Wina. Mirip. Ayo, ada mau jawab nggak? Aris, jawab Aris. Halo Riz, masih di situ Riz? Ngeri kali brewok si Aris nih ya. Kalah saya. Aris? Virus Aris? Tak ada dia di situ. Rizky Saputra. Ki? Halo Rizky Saputra. Ngilang semua orang nih ya. Leonardo. Masih Leonardo tadi hilang juga? Hilang juga Leonardo DiCaprio ya. Indriani. Indriani ada? Indriani, suaranya. Tahu nggak apa 3 komponen itu? Andri? Pak. Hardware, brainware. Itu udah dijawab si Winari tadi. Udah dijawab Wina tadi. Nggak didengar ya berarti nih. Yang lain. Sari mau jawab Sari? Bah, senyum aja dia nggak dijawab ya. Desi, Febri. Apa Des? Yes, sir. Apa 3 komponen itu Des? Nggak tahu. Software, hardware, and brainware. Ingatnya cuma itu, sir.
Tadi udah saya bilang, software, hardware, brainware itu adalah bagian dari salah satu komponen, ketiga komponen itu. Gitu. Nah, oke lah, saya jawab ya. Ya, mudah-mudahan kalian mengingat ya, atau mencatat, silahkan. Saya tidak akan menyuruh seperti guru membilangkan ke muridnya, ya catat anak-anak. Enggak, kalian sudah dewasa, sudah mahasiswa. Jadi minimal kalian harus paham perkuliahan itu yang dibutuhkan apa. Nah, 3 komponen komputer ya yang wajib kalian pahami konsep komponen tersebut itu ada 3, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Itulah komponennya, ketiga komponen itu. Nah, di bagian yang tadi disebutkan oleh si Wina tadi, salah satu komponen tersebut memiliki bagian hardware, software, dan brainware, itu ada di bagian input. Ya, jadi hardware ada di bagian input, hardware-nya. Contoh hardware tersebut itu adalah, ada yang bisa jawab? Contoh komponen hardware inputan. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Contohnya. Ayo, silakan. Win, bisa jawab, Win? Keyboard, mouse, maybe. Oke. Oh, keyboard, mouse, maybe. Maybe itu apa? Ya, Redmi. Monitor. Tiba-tiba muncul. Keyboard, mouse. Oke, itu udah betul. Ada lagi, Rizky. Rizky mau jawab apa tadi, Rizky? Monitor, CPU. Salah. Monitor CPU salah. Bukan inputan. Ayo, yang inputan Screen. dulu. Salah. Scanner. Scanner. Scanner benar. Sudah 3 ya. Keyboard, mouse, maybe, scanner. Sudah 3. Ayo, ada lagi yang lain? Flash disk, Pak, flash disk. Please this Pak, sekali ngomong dia tapi salah. Lain sekali dia ngomong tapi salah. Salah. Apa? Salah, ha? Mesin print. Mesin print salah. Salah. Ini Sri Wahyuni panggilannya apa? Yuni, Wahyu, atau Sri? Pak Yuni. Oh, Yuni. Sekirain Wahyu. Ya. Oke. Webcam, maybe. Oke, webcam maybe, mereknya maybe ada. Oke, webcam maybe. Mungkin lupa. Mouse, keyboard, scanner, webcam. Webcam maybe. Terus apa lagi? Janganlah pakai itu, Pak. Pak. Ada lagi yang mau nambahin? Modem, Pak. Modem itu masuk ke jaringan internet. Hah? Apa, Win? Hardik. Belum. Harddisk bukan masuk ke dalam inputan. Nih, saya tunjukkan contohnya. Ini apa? Pulpen. Pulpen apa? Ini apa namanya kalau kayak gini? Nah, bisa geser deh. Apa namanya itu? Layar sentuh. Layar sentuh. Apa namanya? Digital pen ya, atau touch pen ya. Ini juga inputan namanya. Apalagi? Ada lagi? Ya. Nah, itu tadi kenapa Pak dari ke-6 atau 7 alat tersebut disebut dengan hardware bagian input? Ya. Karena alat tersebut dapat melakukan perintah untuk diproses yang akhirnya menjadi keluaran. Contoh keyboard, kita mau mengetikkan sebuah kalimat. Pengetikan sebuah kalimat itu adalah perintah agar diproses oleh bagian pemroses, dan ketikan kita itu akan keluar di monitor kita itu sebagai keluarannya, sebagai outputnya. Ya, jadi itulah yang disebut dengan hardware, komponennya input. Nah, untuk komponen proses, apa contohnya? Silakan.
Silakan, ada yang bisa jawab. Kok proses apa? Baru CPU gitu. Oke, habis. Dah selesai dijawab semua sama si Redmi. CPU, betul sekali proses. Tolong. Oh, Andriani. Oh ya, Redmi maybe. Oke. Ya, jadi CPU itu semua udah isinya. Kenapa Pak semua udah? Ya ngapain lagi disebut komponennya satu persatu? Karena sudah ada CPU. Kepanjangannya adalah apa, Andriani, kepanjangan CPU? Bahasa Inggris, Pak. Central Processing. Tadi maybe jago kali, giliran CPU bahasa Inggris Pak. Katanya maybe bukan bahasa Inggris berarti. Central Processing Unit. Oke, Central Processing Unit. Namanya saja sudah jelas dia alat pemroses. Isinya baru bisa kita sebutkan satu persatu. Di dalam CPU itu sudah jelas memiliki yang namanya prosesor. Prosesor itulah si alat pemrosesnya. Ya, otak dari komputer itu adalah prosesor. Nah, kemudian di dalam CPU itu lagi selain prosesor apa? Ada motherboard. Ya, ada motherboard. Kemudian motherboard itu tempat di mana si prosesor bisa aktif, ya, bisa bekerja. Kemudian ada yang namanya pengantar listriknya, yaitu power supply. Ya. Kemudian ada penyimpanan, storage device. Itulah yang disebut dengan hard disk, memori. Kemudian ada juga yang namanya removable disk. Removable disk itu tadi flash disk. Ya, flash disk tadi itu masuk ke dalam CPU. Kemudian ada lagi yang namanya penyimpanan sementara, random access memory. Kemudian ada juga yang namanya ROM. Tahu kepanjangan ROM apa? Apa itu ROM? RAM tadi random access memory. ROM itu adalah bahasa Inggris juga nih. Kalian tahu? Read only memory, itu ROM, penyimpanan yang bisa memproses di dalam sebuah komponen device. Contohnya CD-ROM, ya. Itu bisa dilihat, bisa burning, ya, bisa memburning CD, bisa membaca data CD. Oke, kemudian ada juga di situ apa namanya, VGA card, ada LAN card, banyak jenis-jenisnya untuk di dalam CPU gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya komponen output. Suara saya kedengeran nggak sih? Dengar, Pak. Dengar ya. Oke, ada yang namanya komponen output. Apa contohnya? Silakan. Printer, Pak. Ya? Proyektor, Pak. Proyektor benar, printer benar. Apa lagi? Ada lagi? Proyektor, printer, terus Monitornya. monitor benar. Terus Pak, handset ke earphone, Pak. handset gitu ya. Handset. Ya, itu sudah mewakili speaker, benar. Nanti saya jelaskan ya apa saja jenis-jenis ini namanya handset ini ya. Oke, terus ada lagi? Nggak dengar ya, dia. Apa? Ada lagi? Monitor, speaker, proyektor, printer, udah 4 nih. Apa? Apa lagi? Handphone, Pak. Handphone. Wah, Handphone. handphone. Aduh, yang kita bahas kan komputer, kok lari ke handphone. Aduh, sedikit perut saya. Kan ada. Enggak, itu nggak termasuk. Dia bagian komponen komputer di bagian outputnya.
Yang pertama tadi sudah ada monitor, kemudian ada proyektor, ada printer, ya. Terus ada speaker, benar speaker, ya. Baru terakhir itu ada yang namanya plotter. Ada yang namanya plotter. Apa plotter? Plotter itu adalah mesin printer, ya, tapi khusus untuk mencetak spanduk dengan bahan MMT, bukan kertas, ya, tapi dia kain bercampur plastik yang sering kalian lihat di spanduk-spanduk, atau sering tuh kalau dulu masa-masanya kampanye, tukang becak tuh selalu ada untuk terpalnya. Nah, itu kan dari MMT supaya dia tahan air. Nah, itu MMT untuk mencetak desain spanduk di MMT. Itu namanya plotter. Tadi input ada tadi ketinggalan mikrofon, ya. Mikrofon juga alat input, ya. Nah, itu adalah 3 jenis komponen, ya, untuk bagian dalam komputer. Nah, apa hubungannya Pak dengan organisasi dan arsitektur komputer? Sangat erat hubungannya, ya kan? Saudara kandung mereka itu, ya kan? Nah, arsitektur dan organisasi komputer ini adalah kegiatan atau ciri-cirinya yang mempelajari atribut sistem komputer saling berkaitan dengan seorang programmer. Contohnya untuk mengeset instruksi, mengatur perhitungan aritmatika yang digunakan, terus teknik hosting atau pengalamatan, addressing, dan mekanisme I/O, input output. Nah, ini mekanismenya untuk arsitektur komputernya. Jadi kalau arsitektur komputernya ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si programmer untuk membuat sebuah program atau aplikasi, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian organisasi komputer ini yang mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya ini sinyal kontrol, interface itu antar muka, tampilan yang dibuat si programmer dengan tampilan yang dilihat si user itu sangat-sangat harus sinkron. Kemudian teknologi penyimpanan atau memori. Ya, itulah yang disebut dengan arsitektur dan organisasi komputer. Nah, selanjutnya adalah struktur komputer. Struktur komputer itu memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Ya, kalau untuk fungsi dia ada 4 jenis fungsi komputer, dan perbedaan antara struktur dan fungsi. Kalau struktur itu adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, sedangkan fungsi ini adalah operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Jadi fungsi ini dia mewakili atau bagian dari dalam struktur komputer tersebut. Apa saja fungsinya? Fungsinya itu ada 4. Yang pertama data processing, pengolahan data. Yang kedua data storage, penyimpanan data. Yang ketiga data movement. Dan yang terakhir adalah control untuk pengendalian. Nah, data processing ini fungsinya ini siapa yang menjalankan? Jelas itu si prosesor. Data storage siapa yang menjalankan? Sudah jelas itu adalah hard disk-nya, penyimpanannya. Data movement siapa yang menyimpan, siapa yang menjalankan pemindahan data? Ini sudah jelas adalah jaringannya, connection-nya. Dan yang terakhir adalah kontrol, kendali. Siapa yang menjalankan fungsi kendalinya? Ini adalah keseluruhan 3 komponen input, proses, output tadi. Itu fungsinya ya. Nah, nanti penjelasannya bisa diulang-ulang lagi dari rekaman video yang sedang saya rekam ini ya. Nah, dari fungsi, struktur, organisasi, dan arsitektur komputer tadi, terdapat yang namanya struktur dan unit fungsional dasar komputer. Ini yang tadi mewakili ketiga komponen tadi, ada I/O, input, output, kemudian ada proses dalam CPU, kemudian ada output device. Nah, ini tadi secara diagramnya. Materi sudah saya download, sudah saya upload di dalam LMS, silahkan kalian download nanti ini. Kemudian untuk memasuki materi, ini materi jaringan komputer.
minggu depan akan kita bahas. Ya, jaringan komputer ini akan kita bahas minggu depan. Sebelum saya closing untuk materi hari ini, karena waktunya sudah mau selesai, ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan, ada yang mau bertanya. Minggu depan kita gas langsung untuk materi lanjut jaringan komputernya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, ya. Winda sudah izin, Rizky izin sholat, oke. Haris, ada yang mau bertanya? Riz, silakan Riz. Gak ada, Pak. Oke. Cukup ya. Untuk materi sudah saya upload, silakan di-download, dibaca-baca. Saya akan membuat soal latihan untuk hari ini ya, untuk penyegaran kalian. Itu soalnya nanti saya masukkan di LMS, silakan kalian jawab. Kalau nggak pilihan ganda, esai ya. Intinya kalian masukkan jawabannya tuh di situ. Nanti jika sudah saya buat soalnya, kalian akan saya infokan di grup ya. Silakan dikerjakan ya. Nanti akan saya infokan di grup seperti itu. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akhirin untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti akan saya infokan soalnya sudah ada, langsung dikerjakan. Kalau pilihan ganda, ingat seperti yang tadi saya bilang, langsung diisi ya, jangan terlalu lama. Tapi kalau esai, saya kasih spare waktu besok sampai dengan jam 5 sore. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Video rekaman, oke, selamat sore. Video rekaman ini saya share nanti di LMS ya, di YouTube juga. Jangan lupa subscribe, klik like, and comment. Share. Oh, share juga boleh, silahkan. Bye. Share juga ya, Pak.